terkait ada cukup banyak statement dari Pak Wakil Gubernur ini dari sejak zaman kampanye, zaman pertengahan sampai zaman hari ini baru kemarin dia mengatakan kembali terkait pertambangan rakyat. Bisa Anda gambarkan dulu apa sebenarnya yang diinginkan Pak Wakil Gubernur ini, sedang nggak pernah nyebut, tapi Pak nyebut terus ini. Kan sama saja kayak mau menutup gelas, tutupnya nggak mau ini. Karena banyak masalah tentang pertambangan rakyat, terutama di Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, yang korban masyarakat, yang untuk pejabat tengkulak-tengkulaknya gitu. Nah, jaminan hukum ini seperti apa sebenarnya? Saya ingin tahu gambaran dari Bang Teguh, silakan. Sebelumnya saya izin Bapak sekalian, terkait wilayah pertambangan rakyat sendiri, pertama-tama mungkin harus kita ketahui kawan-kawan sekalian bahwa wilayah pertambangan rakyat atau WPR itu adalah sebuah rezim hukum atau konsep hukum yang pertama kali muncul di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, konsep ini sendiri pada dasarnya menurut saya pribadi dari penelusuran saya merupakan adaptasi dari konsep yang pernah berkembang di Filipina sebenarnya, mirip. Jadi di Filipina sendiri itu dari tahun 1991 ada undang-undang yaitu People's Small Scale Mining Act 1991, itu terkait Minahang Bayan. Minahang Bayan itu WPR-nya Filipina, dan itu dibuat dalam konsep yang sama kayak di Undang-Undang Minerba. Jadi dimulai dari tataran akar rumput dulu melalui koperasi, tapi koperasi ini tidak semata-mata langsung terbentuk, harus ada proses penambangan terlebih dahulu. Jadi intinya masyarakat itu harus memang sudah lebih dahulu ada dan menjalankan praktek pertambangan begitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri konsep WPR itu karena baru muncul tahun 2009, kemudian aturannya berubah berulang-ulang. Pertama itu tahun 2020 revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, kemudian direvisi lagi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, revisi kembali Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, dan yang terakhir yang terbaru di era Pak Prabowo itu ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 terkait WPR. Nah, jadi WPR ini adalah sebuah konsep yang pada intinya hendak mengakomodir eksistensi para penambang-penambang di masyarakat. Karena seperti kita ketahui, dalam konteks Kalimantan Barat saja khususnya, pertambangan itu bukanlah hal baru. Pertambangan adalah hal yang sudah lama ada di Kalimantan Barat. Bahkan menurut sejarah catatan Belanda itu sudah ada dari tahun 1604. Belanda datang ke Kalimantan Barat juga demi tambang, demi intan terutama, 1604. Begitu juga pedagang-pedagang Tionghoa, para penambang-penambang emas Tionghoa datang ke Kalimantan Barat pada kurun abad ke-18, kemudian memicu terjadinya banyak peperangan tahun 1792, lalu peperangan yang kedua 1850, itu juga akibat tambang. Jadi pertambangan itu benar-benar persoalan klasik. Ini harus kita tegaskan. Pertambangan adalah persoalan klasik, dan ironisnya hari ini pertambangan dianggap sebagai sesuatu yang ilegal, dan para praktisinya dikriminalisasi, sehingga tidak mengherankan dari waktu ke waktu, jauh sebelum era sekarang, era Pak Nur Santos, berulang kali terjadi penangkapan atas para penambang di masyarakat, sehingga setiap tahunnya kita ketahui banyak sekali orang-orang ditangkap, dijerat atas dasar mempraktekkan penambangan ilegal menggunakan merkuri yang pada akhirnya mencemari sungai, sehingga pernah terjadi beberapa kasus juga seperti 40 titik di wilayah Sungai Landak tercemar pada tahun 2014 yang pada akhirnya memperburuk terjadinya krisis air bersih selama 3 tahun ya, 2014, 2019 dan terakhir 2023. Kemudian penambangan emas ilegal juga yang memicu kerusakan di hulu desa Jelundung di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang,
Padahal ini adalah wilayah bersejarah juga kalau kita baca-baca sejarah, karena dahulu penjelajah dari Jerman, Muller, itu meneliti pedalaman Kalimantan, titik awalnya ya di desa ini. Tapi desa ini juga ikut dirambah oleh penambang ilegal. Sehingga pada akhirnya berdasarkan catatan yang saya baca, kurang lebih sebanyak 104.570 hektar lahan itu dirambah oleh penambang ilegal. Itu udah kurang lebih dari era Orde Baru sampailah 2005. Dan yang terakhir menurut Pak Krisantus Kurniawan, wakil gubernur kita, sekarang ini kurang lebih ada 70.600 hektar lahan yang dimanfaatkan oleh penambang ilegal ini. Lalu bagaimana undang-undang menyikapi persoalan ini? Kita kembali ke undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 terkait revisi Undang-Undang Minerba yang keempat, ditegaskan bahwa WPR atau wilayah pertama rakyat itu perlu untuk diupayakan, diusahakan. Dengan cara apa? Harus ada inisiatif dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah pertama-tama mereka harus memperhatikan aspirasi masyarakat, sebagaimana sudah terjadi ya. Dari tahun lalu itu ada peristiwa di Sekayok, di Bengkayang, warga menggigit aparat penegak hukum karena marah kok mereka dilarang menambang, sementara itu hajat hidup mereka. Begitu juga yang terjadi di Sintang pada bulan Februari kemarin, warga menyerbu Polres sehingga terjadi keributan yang viral di mana-mana. Ini kan menunjukkan bahwa tambang itu urgen untuk dilegalisasi. Karena tanpa itu bagaimana masyarakat bisa memenuhi hajat hidupnya? Sehingga kembali ke undang-undang. Di dalam undang-undang itu pemerintah daerah, dalam hal ini